Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestro Za Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestro Za bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Berikan respon positif usai dicadangkan, Paulo Fonseca akan kembali mainkan Theo Hernandez. Setelah keputusan kontroversial untuk mencadangkan Theo Hernandez, muncul kabar positif mengenai reaksi sang pemain. Theo dikabarkan menunjukkan respon positif dalam latihan dan berpeluang kembali menjadi starter. Meskipun dicadangkan melawan Genoa, Theo Hernandez menunjukkan profesionalisme dengan memberikan reaksi yang positif dalam latihan. Menurut laporan Sky via Milan News yang dikutip dari berita acmilan.com, Theo Hernandez terlihat lebih aktif dan lebih bersemangat dari biasanya. Perubahan sikap Theo ini dapat meyakinkan Paulo Fonseca untuk memainkannya sebagai starter ketika melawan Verona. Yang sebelumnya, media memprediksi jika Alex Jimenez akan kembali menjadi starter. Namun performa Theo dalam latihan bisa mengubah rencana Paulo Fonseca. Fonseca juga dikabarkan mencoba formasi baru dengan memainkan Alvaro Morata di belakang Tammy Abraham, seperti yang dilakukan ketika pertandingan derby. Sesi latihan berikutnya akan memberikan gambaran lebih jelas mengenai formasi yang akan digunakan melawan Verona. Fabrizio Romano konfirmasi kontrak baru Tijani Reinders dan Mike Maignan. Sejumlah sumber mengisyaratkan jika Mike Maignan dan Tijani Reinders akan segera menandatangani perpanjangan kontrak dengan AC Milan yang saat ini masing-masing akan berakhir pada tahun 2026 dan 2028. Menurut pakar bursa transfer Fabrizio Romano, Mike Maignan siap menandatangani kontrak baru dengan Rossoneri hingga Juni 2029 dan kesepakatan dengan pemain asal Prancis tersebut sudah selesai, tinggal penandatanganannya saja. Ia juga menambahkan dalam tweet tersebut jika Christian Pulisic juga akan segera mendapatkan perpanjangan kontrak baru dengan peningkatan gaji yang signifikan. Dalam pembaruan terpisah, Romano menambahkan jika Tijani Reinders akan segera menandatangani kontrak 5 tahun baru di Milan. Hal yang sama seperti yang diungkapkan pada bulan Oktober kemarin. Pemain asal Belanda tersebut berfokus sepenuhnya pada Milan dan gajinya juga akan ditingkatkan sebagai bagian dari ketentuan baru tersebut. Ini adalah hadiah yang sangat pantas bagi kedua pemain, dimulai dengan kiper Prancis yang tetap menjadi salah satu yang terbaik di posisinya dan tampaknya telah mendapatkan kembali performa terbaiknya selama musim yang tidak menentu. Sementara Tijani Reinders, dia tampil luar biasa sejak didatangkan dari AZ Alkmaar, terutama di musim ini dalam hal penyelesaian akhir. Saat ini dia telah mencetak 7 gol dan 3 assist dan menjadi bintang dalam musim yang penuh gejolak. Mattia Liberali kemungkinan akan kembali starter saat melawan Verona. Calcio Mercato berbicara tentang momen emas bagi Mattia Liberali yang datang bersamaan dengan beberapa rumor tentang masa depannya, seperti Fiorentina dan Atalanta terus memantau perkembangannya di tim muda Milan. Mattia Liberali memiliki pergerakan, visi, dan teknik yang tidak hanya jauh di atas rata-rata pemain seusianya, sehingga sudah layak bermain di Serie A. Di musim ini, setelah tampil mengesankan bersama tim Primavera asuhan Ignazio Abate, idenya adalah melihatnya tumbuh menjadi pemain tetap bersama Milan Futuro meski usianya baru menginjak 17 tahun. Namun ia hanya mendapatkan sedikit waktu bermain karena Daniel Bonera kesulitan menemukan tempatnya di sistem permainannya. Tercatat jika pemain berusia 17 tahun itu telah menjadi starter di Liga selama 4 dari 19 pertandingan ditambah 1 di Coppa Italia Serie C. Untuk mendapatkan menit bermain, Liberali diturunkan ke Primavera. Dari tur musim panas bersama tim utama, dia akhirnya bersinar hingga akhirnya langsung naik menjadi starter melawan Genoa. Musim Liberali adalah rangkaian emosi yang kontras seperti roller coaster yang membuka refleksi atas penanganannya.
Matteo Liberali sudah siap menghadapi kemungkinan melawan Verona. Keseimbangan diperlukan untuk membantunya berkembang. Kualitas untuk bermain bagus sudah ada, tetapi klub harus bersabar dengannya dan menghentikan tindakan ekstrimnya. Di belakang layar, para direktur harus menangani pembaruan kontrak Liberali yang akan berakhir pada tahun 2026. Sudah mulai berlatih, Yunus Musa bisa kembali ke Milan di akhir pekan. Gelandang AC Milan Yunus Musa dilaporkan kembali berlatih bersama tim meski masih menjalani sesi latihan ringan. Dia diharapkan kembali di akhir pekan ini. Diketahui jika pelatih Paulo Fonseca lebih terbuka memberi Yunus Musa menit bermain dibanding Stefano Pioli pada sebagian besar musim lalu. Tetapi bahkan saat itu, ia belum bermain sebanyak yang diharapkan banyak orang. Pemain Amerika itu masih belum sepenuhnya bermain maksimal. Dan dengan lini tengah, pelatih asal Portugal tersebut membutuhkan profil khusus. Sejauh ini sulit bagi Musa menemukan peran yang tepat sesuai dengan kemampuannya. Ketika melawan Real Madrid, ia tampil fenomenal, bermain sebagai pemain sayap bertahan, dan ini mungkin penampilan terbaiknya dalam seragam Milan. Tetapi tampaknya klub menginginkannya bermain di tengah, mungkin dalam 3 gelandang. Sebelumnya ada dugaan jika melawan Genoa kemarin, ia bisa bermain di belakang striker, tetapi ia justru absen di laga tersebut karena mengalami cedera otot yang membuatnya tidak dapat berlatih bersama skuad sejauh minggu ini. Namun ada harapan jika Musa bisa bergabung dengan tim untuk laga hari Jumat melawan Hellas Verona di Stadio Marc Antonio Bentegodi. Menurut laporan, ia melanjutkan rencana latihan individunya untuk bersiap bergabung kembali dengan tim saat ia siap melakukannya. Tetapi belum ada keputusan mengenai apakah ia akan tersedia untuk pertandingan minggu ini. Terlepas dari posisinya, Yunus Musa dianggap sebagai solusi bagi Paulo Fonseca yang saat ini butuh pemain dengan kemampuan freestyle untuk menutupi beberapa celah di tim. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.